Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wibowo selaku Korwil Kecamatan Bobotsari yang juga sebagai narasumber. Yang saya hormati teman-teman narasumber dari tim implementasi kurikulum Merdeka Kabupaten Purbalingga. Yang saya hormati teman-teman kepala SD Kecamatan Bobotsari, Bapak Ibu para peserta implementasi kurikulum Merdeka yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan pagi yang cukup cerah ini, pagi yang cukup sejuk ini, kita masih diberikan berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Nah, ini saya sekali lagi nyuwun pangapunten ketika hari ini saya baru menyempatkan diri untuk ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka di Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu sekalian yang hormati, ketika berbicara tentang kurikulum Merdeka, saya sangat optimis. Saya sangat optimis bahwa Bapak Ibu siap untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sebagaimana statement yang saya sampaikan kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan pada saat berkunjung ke sini, sekaligus saya menjadi salah satu yang menyampaikan statement itu dengan Bupati Purbalingga bahwa kami siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Karena apa Bapak Ibu? Pada prinsipnya teman-teman Bapak Ibu selaku pendidik, selaku seorang intelektual, itu sudah tidak kaget. Nek apa-apa didadak kan seorang kaget. Sehingga saya yakin teman-teman itu siap untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Keyakinan saya seperti itu. Kecuali hal lain yang bukan menyangkut kepada pendidikan, itulah saya mikir-mikir. Tapi karena ini sudah terbiasa Bapak Ibu didadak, sudah terbiasa, sehingga saya tidak kaget ketika harus melaksanakan kurikulum Merdeka, walaupun dengan deg-degan ora karu-karuan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau berbicara kurikulum Merdeka sudah barang tentu ini diawali dengan adanya COVID-19. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang kurikulum Merdeka, saya mempunyai beberapa catatan. Saya mempunyai beberapa catatan terkait dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka yang saat ini sedang booming di mana-mana. Ini menjadi isu aktual, menjadi isu aktual, dan semua orang di jenjang pendidikan apapun, dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi, mengatakan bahwa ini sudah saatnya kita melakukan sebuah perubahan di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal atau beberapa konsep dasar dalam rangka pelaksanaan kurikulum Merdeka bagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah agar Bapak Ibu dapat melaksanakan kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu harus memiliki 3 konsep dasar. Yang pertama kami sebutkan adalah komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. Bapak Ibu harus mempunyai komitmen. Jangan seperti pelaksanaan kurtilas. Karena apa Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka ini sebagai jembatan dari proses pelaksanaan kondisi yang ada pada saat ini untuk menuju kurikulum yang baru. Sehingga saya katakan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah embrio dari pelaksanaan kurikulum nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Di tahun 2024. Sehingga teman-teman, kami mohon betul dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 2,5 tahun ini, Bapak Ibu harus mempunyai komitmen yang kuat. Untuk melaksanakan kurikulum Merdeka dengan sebaik-baiknya, sehingga sasaran tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan kurikulum nasional di tahun 2024 itu betul-betul bisa tercapai. Yang keduanya Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, konsep dasar yang kedua adalah Bapak Ibu diberikan kemandirian dalam menentukan pilihan cara mengajar. Bapak Ibu diberikan kemerdekaan untuk memilih cara mengajar.
sesuai dengan bakat dan minat, sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan kemerdekaan betul untuk menentukan cara belajar. Bapak Ibu mau misalnya, oh saya biar anak-anak saya nggak bosan melakukan pembelajaran dengan model misalnya 50-50, saya 50% di dalam ruang kelas, 50% di luar ruang kelas, boleh. Yang penting sasaran target di dalam kurikulum Merdeka itu betul-betul dilaksanakan dan Bapak Ibu tidak boleh lepas dari patron yang telah ditetapkan oleh kurikulum Merdeka. Ini. Atau mungkin cara mengajar Bapak Ibu yang biasanya model klasikal dirubah dengan model kelompok dan sebagainya. Itu malah justru yang menjadi harapan kami seperti itu. Dengan apa? Dengan Bapak Ibu menemukan perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Yang ketiganya Bapak Ibu harus mampu merefleksikan terkait dengan proses pembelajaran yang tadi diberikan kemerdekaan. Bapak Ibu harus mampu untuk merefleksikan. Bapak Ibu harus mampu untuk merefleksikan. Jangan hanya Bapak Ibu ketika mengajar hanya berbicara tok tentang teori. Karena selama ini Bapak Ibu, bangsa kita termasuk dari Purbalingga ini berbicara terkait dengan kemampuan intelektualnya anak-anak kita, kemampuan akademiknya anak-anak kita, itu luar biasa pintar. Itu luar biasa pintar. Buktinya apa Bapak Ibu? Banyak anak-anak Purbalingga yang pintar di bidang akademiknya, tapi ketika cak-cakannya orang anak, kemampuan untuk menerapkan dari proses yang telah Bapak Ibu laksanakan biasanya tidak sukses. Itu banyak. Walaupun saat ini Bapak Ibu saya ada kebanggaan ini untuk tahun ini di Olimpiade Sains di tingkat SD ada satu SD yang mewakili Kabupaten Purbalingga maju ke tingkat nasional. Ada satu SD. Dan ada satu SMP juga yang mewakili Olimpiade Sains bidang studi IPA maju ke tingkat nasional juga. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mampu untuk mengimplementasikan dari proses pembelajaran, ya sekali lagi anak-anak kita hanya pintar ketika berteori, tapi prakteknya orang bisa. Seumpamanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mampu untuk menerapkan betul apa yang Bapak Ibu teorikan pada saat proses pembelajaran kepada anak-anak kita, langsung kita praktekkan, langsung kita implementasikan, saya yakin akan terjadi perpaduan yang bagus. Orang cerita lakulikur teori netok, teorinya sih gampang, cak-cakannya sih angel. Itu yang biasanya kita lemah di situ. Sehingga harapan kami Bapak Ibu sering saya gambarkan, ketika Bapak Ibu menyampaikan materi terkait dengan teorinya, pada saatnya Bapak Ibu harus mengimplementasikan agar anak-anak kita betul-betul mampu meresapi apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam bentuk praktek yang dilaksanakan. Bapak Ibu berteori ngajar anak-anak kita caranya gawe ondol, bahannya kiye, caranya gini potongan digoreng dan sebagainya. Jangan sampai anak-anak kita hanya diberikan teori gawe ondol, tapi ketika dicakakan jadinya gedung. Iya, karena apa? Karena hanya diberikan teori dok. Karena hanya diberikan teori dok. Karena apa? Belum tentu ketika kita belajar tentang teori di prakteknya itu sama persis dengan hasilnya. Ketika tidak secara langsung Bapak Ibu mengimplementasikan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memberikan teorinya seperti ini, coba dipraktekkan. Dan ini bisa dievaluasi setiap saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan. Ini menurut kami penting Bapak Ibu, ketika 3 konsep dasar dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini betul-betul harus menjadi komitmen Bapak Ibu untuk bisa dilaksanakan. Agar Bapak Ibu mampu untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini dengan baik, Bapak Ibu harus mempunyai beberapa strategi. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengenali karakter masing-masing anak. Bapak Ibu harus mampu mengenali karakter masing-masing anak. Ini mumpung ya PPDB baru dilaksanakan awal pembelajaran di
tahun ajaran 2022-2023 baru dilaksanakan ya. Bagi guru-guru sasaran, saya mohon betul ini pelaksanaan dalam rangka implementasi kurikulum merdeka, guru kelas 1, guru kelas 4, guru PJOK, guru PAI. Saya mohon betul ini. Teman-teman coba ini mulai kenali karakteristik anak-anak kita. Coba dipilah. Dalam satu kelas kita mempunyai berbagai latar belakang, berbagai sifat, berbagai kesenangan anak-anak itu. Coba dipilah. Bapak Ibu harus memilah karakter anak-anak itu seperti apa. Oh, ini hobinya bal-balan. Oh, ini hobinya nyanyi. Oh, ini hobinya nari. Oh, ini hobinya misalnya musik. Silakan Bapak Ibu dipilah. Nanti dikelompokkan dengan yang memiliki karakter hampir sama. Oh, ini anak ini model belajarnya senengnya yang bersinau karena nonton TV. Oke, bocah nek sinau kudu jungkung, sinau temenanan, tidak boleh terganggu oleh apapun. Oh, ini anak anggar sinau senengnya sore. Oh, ini senengnya anak kalau belajar itu pagi. Dipilah-pilah. Bapak Ibu harus mengenali karakter anak itu, sehingga tadi yang saya katakan bahwa dalam rangka Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran dari konsep dasar yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memetakan anak-anak kita, sehingga Bapak Ibu tidak akan menyamaratakan terhadap anak dalam satu kelas itu dengan metode atau model pembelajaran yang sama. Aja kayak pitik nang kandang, gelem ora gelem kabeh mangane dedek. Padahal urung mesti ayam sing blorok senenge dedek, mungkin kayak senenge fur, sing iye mungkin senenge beras, sing iye mungkin senenge jagung. Nah, dalam proses pembelajaran melaksanakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu harus bisa memetakan betul, sehingga kalau saya katakan Bapak Ibu sebagai kalau Bapak Ibu sebagai dokter tidak akan memberikan resep atau obat yang sama kepada semua anak yang ada di dalam ruangan ini. Karena apa? Mungkin sakitnya beda-beda. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kelompok ini dengan situasi, dengan karakter, dengan model anak yang seperti ini akan dibedakan cara Bapak Ibu mengajar atau memberikan materi dengan anak-anak yang ini bocah tenang, kalem, gampang mudeng. Ya, harus dibedakan. Selama ini Bapak Ibu ngoten boten. Sehingga kalau saya katakan dengan memetakan seperti itu, betul-betul Bapak Ibu mampu untuk bisa menciptakan model pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan oleh anak-anak kita. Sekarang kan Bapak Ibu senengnya maksani wong tok. Ya. Gelem ora gelem nyung ngene mulang aja ki nyus kae gemen mulange baya kiyen itu lho. Deneng nyung mulang aja kiyen kae murid nyung sane dadi dokter. Nggih napa nggih? Nggih. Bapak Ibu tahu gelem disalahaken? Boten purun. Anak yang jajal sing didomai siapa? Muridnya dolanan dewek sing domai siapa? Bapak Ibu pernah bertanya ngomaya wae dewek? Pernah? Tidak pernah. Orang jarang tok tidak pernah. Semua yang ada di hadapan Bapak Ibu itulah yang dianggap salah. Bapak Ibu sing paling pinter, sing paling bener dewek. Nah iya, tapi Bapak Ibu tidak pernah bertanya. Mungkin anak-anak kita takut yang apa sih kok ngerti ulang nyung jeneng reang dewek. Bapak Ibu pernah menanyakan kepada murid-murid kita seperti itu, kenapa kalau saya ajari kamu main sendiri, kamu kok reang sendiri? Pernah tanya seperti itu? Jawabnya apa jajal Bapak Ibu? Bapak Ibu menemulang boseni. Bapak Ibu menemulang anu kurun maca karo nulis tok boseni mari ngantuki. Bapak Ibu anggar mulang malah perkereng tok apa ngomei gitu. Itu
karena Bapak Ibu tidak pernah menemukan karakteristik masing-masing anak dengan model pembelajaran yang dilakukan antara satu anak didiamkan dengan anak yang lain adalah berbeda. Angger ayam seorang mama dibanding beras kabeh. Gelem ora gelem ya mangan beras gelem ya. Gelem ora gelem ya mangan cecek ya wis kabeh ngono. Mangan yang ngono ora yang ngono. Anak kita jangan diperlakukan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi dalam rangka untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, kalau Bapak Ibu ingin sukses menjadi pelaksana dari kurikulum merdeka, yaitu tadi satu, kenali karakteristik siswa. Yang keduanya, agar Bapak Ibu sukses pelaksanaan kurikulum merdeka, yang keduanya adalah Bapak Ibu memahami strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Bapak Ibu harus mampu memahami strategi. Ya tadi yang saya katakan, strategi ini ngadepi bocah menem tapi mudengan seperti ini. Oh, saya ngadepi bocah sing mandan hiperaktif dengan model seperti ini. Oke. Sehingga Bapak Ibu harus berpikir terus, mencari strategi atau cara bagaimana memberikan materi kepada anak-anak kita agar anak-anak kita mampu untuk meresapi, menghayati dan mampu memahami apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib untuk memahami materi yang akan diberikan. Aja wis biasa ngulang kelas 4 lah, paling-paling temane kae ya kuliah entok. Anu kebiasaan tok. Hanya karena kebiasaan. Tolong Bapak Ibu, mindset, pola pikir Bapak Ibu harus dirubah. Bahwa anak-anak kita saat ini sudah semakin cerdas. Semakin cerdas. Sehingga tolong Bapak Ibu harus mampu pahami betul materi yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai Bapak Ibu hanya paham terhadap satu buku tok. Harus kebiasaan kayak demian ulang kelas 4, tema apa bukunya modulnya kiye, temanya kiye. Wis kuwe tok, orang tahu punya referensi yang lain. Sehingga ketika anak kita mungkin bertanya di luar materi atau di luar tema yang Bapak Ibu berikan, tapi masih ada kaitannya dengan itu, Bapak Ibu bingung menjawab. Jawabannya, anu ya besok ya buat PR dulu. Jebule Bapak Ibu nor paham. Orang ngerti arep go PR. Ngesuk anggere wis ngerti goletin data Google disit. Mbak Google sing diubur-ubur nembek ngesuk disampaikan maring murid. Karena apa Bapak Ibu tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran karena tidak menguasai materi yang akan diberikan. Yang keempatnya Bapak Ibu, dalam rangka Bapak Ibu untuk sukses melaksanakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu wajib untuk bisa berinovasi. Bapak Ibu wajib untuk bisa berinovasi dan berkreasi. Tadi yang saya katakan, ketika anak-anak kita ditanya kepada Bapak Ibu tanya apa? Anak-anak kita ditanya, kenapa kamu kok agar diulang reang dewek? Karena bosen Bapak Ibu mulangnya jebain. Ketika Bapak Ibu mampu untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, saya yakin anak-anak kita akan lebih senang. Saya yakin. Misalnya contoh, tadi yang disampaikan Pak Riu Bos pamer jadi Arab Bapak Google Meeting. Misalnya seperti itu. Kenapa anak-anak kita misalnya saat ini Bapak Ibu di dalam sekolah sudah memiliki TIK misalnya untuk proses pembelajaran, jajal sih kemudian mulang aja jigwain, mulang kurkon maca karo kon nulis tok. Mulang kurkon maca karo nulis tok. Sekali waktu Bapak Ibu menggunakan laptop, coba pasang MMP-nya di sana, Bapak Ibu mengajari anak-anak kita belajar, Bapak Ibu bikin PowerPoint. Orang kata bayangan semengi muput nanti bingungnya gawe materi, coba pakai PowerPoint ditambah lagi dengan inovasi gambar-gambar yang dibuat sesuai dengan tema pembelajaran. Saya yakin anak-anak kita tidak mungkin akan reang dewek. Anak-anak kita tidak mungkin akan dolanan dewek. Karena apa? Fokus kepada media pembelajaran dengan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu perintah tok mari bocah nggih tolong diwaca nggih halaman semenit tekan semenit tok gitu loh. Ya wis bocah ora gelem maca dolanan. Tapi coba Bapak Ibu berinovasi, membuat media pembelajaran menjadi lebih bagus lagi, atau mungkin dengan alat peraga yang harus dibuat lebih baik lagi. Dengan bervariatif Bapak Ibu model pembelajarannya, saya yakin anak-anak kita akan lebih fokus dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu sukses untuk melaksanakan kurikulum merdeka,
Bapak Ibu harus mampu menguasai teknologi informasi, menggunakan IT tadi yang saya katakan, bahwa sekarang proses pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya terpancang pada satu media, yaitu misalnya media buku, tidak, tapi media elektronik, media TIK yang ada saat ini sangat mendukung terhadap kinerja Bapak Ibu. Pada saatnya nanti Bapak Ibu, dalam rangka untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, kurikulum nasional di tahun 2024 nanti akan dilaksanakan digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan. Ini harus dipersiapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk belajar teknologi informasi karena ini sangat penting. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang ke-6, Bapak Ibu agar dapat atau mampu melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik, Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman, out of the box. Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman. Kalau masih ajik-ajik baik, lalu biasa kayak gitu dok, pasti tidak akan sukses untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Itu pasti. Sehingga Bapak Ibu harus keluar dari zona nyaman untuk berinovasi menggunakan teknologi informasi, sekaligus Bapak Ibu sudah memetakan hobi, kesenangan, kegemaran atau kemampuan anak itu sendiri. Ini penting Bapak Ibu agar apa? Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka Bapak Ibu betul-betul menyiapkan diri. Menyiapkan diri. Bagaimana dari proses yang Bapak Ibu lakukan dan nanti terkait dengan outputnya akan seperti apa? Akan seperti apa? Ini beberapa hal terkait dengan kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, yang perlu Bapak Ibu pegang menjadi sebuah pegangan dari konsepsi dasar sampai dengan kiat Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa kebijakan yang terkait dengan kami lakukan di Dinas Pendidikan. Yang pertama terkait dengan masih implementasi kurikulum merdeka. Saya kepengen pada saatnya nanti bahwa implementasi kurikulum merdeka atau bintek kurikulum merdeka seperti saat ini tidak hanya dilakukan untuk guru sasaran yang saat ini ada, yaitu guru kelas 1, guru kelas 4, guru PJOK dan guru PAI serta kepala sekolah. Tapi harapan kami nanti kepada semua guru harus mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jangan sampai saat ini tahun ini anak-anak kita kelas 1 sudah diajarkan dengan model kurikulum merdeka, tapi nanti ketika kelas 2 karena guru kelas 2-nya tidak paham terkait dengan kurikulum merdeka, akhirnya kembali lagi dengan model pembelajaran yang seperti biasanya. Oke. Atau bahkan kelas 4 sama naik ke kelas 5, guru kelas 5 urung tahu melu bintek atau IGT terkait dengan kurikulum merdeka, mengkok polanya masih ajek. Ini percuma. Sehingga percuma. Menurut kami ini perlu diteruskan. Monggo teman-teman K3S dengan koordinasi dengan teman-teman Korwil agar semua guru pada saatnya nanti harus mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kurikulum merdeka harus dilaksanakan di semua jenjang kelas. Sampai dengan tahun 2024 semua jenjang kelas harus melaksanakan kurikulum merdeka. telah memberikan pembinaan pada hari ini di acara implementasi kurikulum merdeka di SD Jodoh. Semoga Pak Kadin diberikan kesehatan. Yang disampaikan oleh beliau Bapak Kadin merupakan menjadi motivasi bagi kami para pendidik, ya khususnya di tingkat sekolah dasar untuk bisa lebih optimis lagi untuk mendidik dengan kurikulum yang baru seperti itu. Ya untuk Pak Kadin, untuk semoga sehat selalu dan tetap prima untuk bisa menjadi pemimpin di Purbalingga lebih baik lagi. Sangat istimewa, berkesan, sangat menyenangkan.
luar biasa. Berlanjut, iya, sangat bermanfaat. Iya, apa? Untuk memberikan semangat pada kita ya teman-teman agar selalu kerja. Kesan-kesannya senang banget Pak, malah kurang waktunya. Kalau diperbolehkan itu sampai siang kayak gitu loh Pak. Enjoy loh Pak, semangat. Jadinya kita jadi apa ya Pak, ketemu lagi seperti itu ya, selalu sehat, selalu berkah barokah juga keluarganya. Oke, titip salam ya Pak nanti Pak dari SD Gunung Karang bersama SD Karangmalang Kepala Sekolah berdua. Oke.